Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Ali bin Muhsin Al-Habsyi. Yang kami hormati Qadim Majelis Jadul Ma'at Ustadz Kamarudin Barnawi. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 012 atau yang mewakili. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat yang berada di lingkungan Lorong Abadi dan sekitarnya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul berhadir bersama-sama dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan pada tanggal 20 September 2023 atau 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Perkenankanlah saya Hatiah selaku pembawa acara membacakan susunan rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat maidatul hasanah, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita membuka acara pada siang hari ini dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah yang dimohon kepada Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Ali bin Muhsin Al-Habsyi untuk membacakan surah Al-Fatihah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Ali bin Muhsin Al-Habsyi. Semoga acara kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Muhammad Jamil. Kepada Ananda Muhammad Jamil waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Jamil. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkannya tadi mendapatkan hikmah dan pahala dari bacaan yang sudah dilantunkan tadi. Amin ya rabbal alamin. Acara ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Kadim Majelis Jadul Ma'ad Ustadz Kamarudin Barnawi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su' illallah. Bismillah, masya Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa man ihtada, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa ali. Bisturakum ya ahlad daraj wa ya ahlan nawbah wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur. Nuhayyikum bitahiyyatil islamiyah tahiyyatan mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa milik dan kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah dengan izin, dengan restu dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, acara
yang dilaksanakan ini mencapai pada puncaknya, dan itu pasti atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Insyaallah semua kita yang berada di sini dalam keadaan sehat afiat, dengan keyakinan yang tinggi. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ini dalam keadaan senang dan gembira melihat acara maulid yang kita laksanakan pada saat ini, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh para habaib dan para alim ulama, teristimewanya kepada yang mulia Sayyidil Habib Muhammad Ali bin Muhsin Al-Habsyi yang datang dari Martapura, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Abuya Tuan Guru Abdurrahman, pimpinan Majelis Ta'lim Hayatuddin, dan yang kami hormati dan kami muliakan seluruh para tuan guru, para asatidz wal asatidzah yang tidak bisa ulun sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun. Dan yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan seluruh para pejabat, baik dari kalangan swasta maupun pemerintah, seluruh tamu undangan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kami mewakili dari keluarga besar Majelis Zadul Ma'ad mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga yang sudi kiranya berhadir, meluangkan waktu untuk berhadir di acara maulid yang kami laksanakan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam keluarga kita. Kemudian kami atas nama Majelis Zadul Ma'ad mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak, seluruh relawan yang sudah berjuang untuk mensukseskan acara maulid di siang hari ini. Teristimewanya terima kasih kami ucapkan kepada seluruh ibu-ibu yang sudah membantu, berpartisipasi dan berkontribusi, seluruh donatur, seluruh donatur yang telah menyumbangkan hartanya. Sambung nah. Jadi selanjutnya kami berterima kasih kepada seluruh pihak, seluruh relawan, bapak-bapak yang telah membantu dalam mensukseskan acara ini, baik membantu dengan tenaga, pikiran, dengan biaya, alat dan sebagainya. Kami doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikan dalam hidupnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kami juga mohon maaf
dan ampun jikalau sekiranya pada acara yang kami laksanakan ini ada terdapat kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penyambutan dan sebagainya. Sekali lagi kami banyak-banyak minta maaf dan minta ridha. Kemudian sebelum ulun tutup sambutan ini, jadi di depan kami ini ada telur ayam. Nah, ada yang basalak, ada juga. Nggih. Ada yang kada basalak, nggih. Jadi telur ayam ini insyaallah akan didoakan oleh Habib, dan kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang memakan telur ini dan semua makanan di sini dengan berkat kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telur ini hadiahnya 1 biji 5.000. Telur yang berplastik. Kemudian ada telur yang berbendera, itu hadiahnya 10.000. Karena yang di bendera itu ada duitnya. Ada duitnya 2.000, iya kah? Ada nang 5.000 juga nggih. Jadi kalau pian hendak mengambil yang berbendera, itu hadiahnya 10.000. Nggih, hadiahnya kada dijual lah, hadiah aja. Hendak lebih alhamdulillah nggih. Kalau yang berplastik hadiahnya 5.000, dan insyaallah hasilnya akan kami gunakan untuk kemaslahatan majelis. Untuk ini kami mohon dengan hormat kepada Habib untuk membacakan doa. Fa'alahi falyatafaddal. Al-Fatihah. Menawwir qulubul hada binawwir hikmah wal barakah fi hadal bayda قبولا وإقبال والصلاة في كل حال وتعلق بالكبير وتعال بنية الفتوح والمنوح وصالح الجسد والكلاب والروح أن الله يتقبل الصلاة والدعاء والصلاة نشعني في الدارين وجعلنا قرة العين سيد الكونين ولوالد ولجميع المسلمين وعلى نية صالحة جامعة لخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والفاتحة. Kepada para panitia dimohon untuk membagikan telur.
dianukan. Kalau Anda kan di depan aja, nanti kalau pulang silakan. Oh, siap. Hah? Kain aja kalau habis terakhiran. Sudah ada catatannya Lon Bian lah. Ada anu dikirim sama Esen. Ini langgar ini kami waktu saya masih sebulan. Jadi kami saya warga Kisrat. Apa sih? Jangan minta di luar. Tunjukkan kekuatan Islam kedua. Kita berdaya. Alhamdulillah. Waktu masih banyak. Ayo habis ini langsung ceramah. Pasang spanduk di rumah. Jam berapa? Baru pindah sini ya. Jam 3 pulang. Nah, 10 tahun mulai lambat. Ternyata 4 kali 6 stop dulu. Tunggu aja Kak. Stopping lagi. Akhirnya dapat ini 10 sama 5 bulan. Jadi jangan minta orang menyumbang yang kasih uang dana. Ada yang menyumbang saya kesukaan. Akhirnya kita belikan apa? Lalu dikasihnya nilainya 9 lebih. Jadi sistemnya Sabtu Minggu bekerja bakti. Jadi saya manfaatkan kita warga baru saya silaturahmi dapat ya kenal. Kalau kita datang ke rumah satu berkenalan. Nah itu saya manfaatkan dulu. Segini kan dulu. Ya dulu banjir, tapi banjir nah itu nah. Nah tapi sekarang kurang 3 tahun sekali sudah 3 tahun terakhir sudah kurang. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah memberikan hadiahnya. Acara kita selanjutnya yaitu Moidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Ali bin Muhsin Al-Habsi dari Kota Martapura, Kalimantan Selatan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Pertama-tama yang saya hormati khadimul majlis yaitu Guru Kamaruddin Barnawi. Yang saya hormati juga ada Guru Abdurrahman. Dan yang saya hormati mungkin ada alim ulama, tokoh masyarakat, dan para panitia. Yang saya hormati ibu-ibu semuanya yang hadir ada di sini. Bu, tes saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jalisul ulama wa zahimukum birukabikum. Hendaknya kita itu selalu hadir di satu buah majlis yang mana di situ diajarkan tentang ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata Nabi, fa innallaha yuhyil qulubal maitah binuril hikmah. Setiap orang yang hadir di satu majlis, apapun majlisnya, mau majlis ilmu, majlis zikir, majlis solawat, majlis maulid, apapun majlisnya yang di situ disebutkan nama Nabi Muhammad, apalagi diajarkan tentang ilmunya Nabi Muhammad, bakal Allah berikan di dalam hatinya cahaya hikmah. Di sini kan ibu-ibu rata-rata kan jamaah majlis,
Betul. Nah, rajin-rajin hadir di majlis, insya Allah hati kita diterangi oleh Allah dengan cahaya hikmah. Tapi kalau bisa hadir di tempat majlis yang lain. Biar apa? Biar hati ini semakin mantap untuk bercahaya dan selalu mantap untuk menjalankan yang namanya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara kita kadang berpikir, kenapa ya saya ini selalu hadir di majlis, selalu hadir maulid, selalu hadir majlis zikir, tapi kenapa saya ini selalu kadang pernah melakukan dosa? Kadang kita berpikir di dalam lubuk hati kita, orang itu beriman, setiap orang beriman ketika dia melakukan maksiat kepada Allah, pasti di dalam lubuk hatinya yang paling dalam pasti ada teguran. Hai fulan, ini kan tidak benar. Ini kan sesuatu hal yang tidak Allah ridhoi. Betul nggak? Setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, setiap orang-orang yang beriman ketika melakukan kesalahan, melakukan maksiat kepada Allah, pasti di dalam lubuk hatinya yang paling dalam akan menegur terhadap dirinya. Nah, kalau kita merasa setiap hadir majelis, kenapa saya masih melakukan kesalahan, melakukan mungkin maksiat, lalai kepada Allah, agar kita itu bisikan di dalam hati kita, cahaya di dalam hati kita itu tidak hilang sama sekali. Itu adalah rem bagi kita untuk sebagai seorang mukmin menghindari daripada yang namanya hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Makanya kalau orang tidak pernah hadir di satu majlis, tidak pernah hadir di majlis ilmu, apapun majlis-majlis dia sibuk dengan urusan dunia, maka bisikan-bisikan yang di dalam hatinya itu semakin lama semakin terkikis, sehingga ketika dia berbuat dosa, sehingga ketika dia berbuat maksiat tidak merasa menyesal di dalam hatinya. Nah, ini yang kita hindarkan daripada hati yang mati. Kalau sudah hatinya itu mati, mau dinasehati sama siapapun, siapapun guru, kayak kiai, ustadz, habib, wali, kalau sudah hatinya mati nggak bakal diterima tuh nasihat orang. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau bisa itu dalam 3 hari kita harus mencari yang namanya ilmu, agar hati kita itu semakin terang, agar bisikan-bisikan di dalam hati kita itu ada rem untuk kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, jamaah sini semuanya, khususnya ibu-ibu, jamaah daripada Majlis Guru Khamaruddin Barnawi, nah, insya Allah di dalam hatinya penuh dengan yang namanya cahaya hikmah. Alhamdulillah juga bertepatan di hari ini kita untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tujuannya agar kita saling kenal dengan yang namanya Nabi Muhammad. Kita berusaha kenal dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bisa kenal dengan kita. Dengan cara apa ya? Jangan salah satunya dengan cara seperti ini. Di antaranya juga banyak cara untuk kita melakukan mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sholawat, dengan belajar daripada ilmunya Nabi Muhammad, dengan berzikir, istighfar, terus beribadah kepada Allah, menjalankan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Banyak berbagai macam cara untuk kita bisa membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita memikir ketika saya ingin merayakan perayaan Maulid, berarti kalau saya ingin merayakan perayaan Maulid berarti saya harus mengundang banyak orang. Tidak mesti. Jangan pemikiran kita seperti itu, sehingga yang mungkin awalnya niat ingin mengadakan perayaan Maulid karena mungkin adatnya tersebut, oh harus mengundang banyak orang, harus memberikan makan orang, oh harus mengundang fulan, guru fulan. Kalau memang tidak memungkinkan bagi dia,
ya silahkan Anda baca sendiri, atau misalkan baca bersama keluarga, atau misalkan baca dengan teman-teman, seadanya saja. Jangan mindset kita itu mengira mengadakan maulid harus dengan ini, harus mengundang ratusan orang, bahkan ribuan orang, harus menggunakan budget yang banyak. Tidak mesti. Kita baca di rumah, di dalam kamar, baca daripada maulid. Nah, itu kadang lebih bagus ketimbang kita merayakan perayaan maulid yang mana di dalam perayaan maulid yang banyak orang tersebut tidak beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik dia baca sendiri di dalam rumah, khusyuk, tidak ada yang mengganggu, ketimbang merayakan perayaan maulid di dalamnya hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Mungkin campur laki-laki sama perempuan, atau mungkin ketika bersolawat dia bermain, bercanda-canda, bahkan mengolok-olok selawat Nabi Muhammad, atau mungkin di dalam maulid tersebut membicarakan hal-hal yang tidak baik. Nah, lebih baik orang tersebut membaca daripada maulid dia sendiri dalam rumahnya ketimbang merayakan perayaan maulid yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaupun misalnya dia mempunyai kemampuan untuk mengadakan, mengumpulkan orang-orang merayakan daripada perayaan maulid agar orang-orang masyarakat tersebut merasakan atas kegembiraan hari lahirnya Nabi Muhammad, itu lebih bagus. Apalagi ketika hadir di dalam perayaan maulid, ketika dibacakan maulidnya Nabi, dia khusyuk mendengarkan, tidak pernah dia bermain-main menghina yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syukur nih, alhamdulillah. Ibu-ibu semuanya mendengarkan. Ya, Bu. Nah, mendengar aja berarti. Kadang ada tuh orang lapah-lapah, capek-capek bicara. Kadang ada tuh beberapa kelompok ibu-ibu yang di sini lah, sana jauh. Di sini aman. Di sana asik ngomong sendiri, bicara sendiri, ketika maulid bicara sendiri, nggak tahu bicara apa. Atau apakah mungkin dia punya bahan yang baru untuk ingin diobrolkan nanti, saya nggak tahu. Ya. Cuma di sini alhamdulillah. Nah, di sini masya Allah luar biasa antusiasnya untuk menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad, luar biasa. Ini semoga ini semua yang hadir di sini dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang paling tampan rupanya. Percaya enggak, Bu? Nabi Muhammad adalah orang yang akhlaknya luar biasa. Bahkan Allahu Rabbul Alamin memuji akan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang mempunyai akhlak budi luhur daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi kita. Nabi kita, Nabi Muhammad, orang yang paling tampan, orang yang mempunyai akhlak luar biasa. Bahkan bukan hanya itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta dan rahmat kepada semuanya, termasuk kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini mendapat rahmat daripada Nabi. Kita ini semua mendapatkan kecintaan daripada Nabi Muhammad. Tinggal bagaimana kita mengekspresikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ngaku cinta tapi keluarga enggak dikenalkan Nabi Muhammad. Anak enggak dikenalkan dengan Nabi Muhammad. Bahkan di antara orang-orang, di antara orang tua lebih bangga anaknya hafal nama-nama artis yang mungkin artis itu enggak kenal dengan Nabi Muhammad ketimbang nama-nama keluarga daripada Nabi Muhammad. Terkadang orang tua lebih bangga anaknya joget-joget di media sosial ketimbang anak-anaknya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ada enggak, Bu, seperti itu? Ada? Oh, enggak ada. Nah, tuh, ini di sini juga. Ini ceritanya bukan di sini, di sana. Jauh, tenang aja, Pian. Jadi ada orang-orang, kadang orang tuh bangga anaknya berjoget-joget, bahkan buka-buka aurat. Mungkin karena kalau dia seperti itu menjoget-joget di media sosial, kemudian dia dapat uang, enggak apa-apa, yang penting dia dapat uang. Kan ada tuh orang-orang seperti itu. Mungkin karena secara finansialnya, secara keuangannya, secara ekonominya dia di bawah rata-rata, sehingga biar bagaimanapun caranya yang penting dapat uang. Nah, hati-hati. Dikatakan kebahagiaan
kebahagiaan seorang hamba yang betul-betul, yang hakiki, yaitu dia menerima akan keadaan dia sebagai hamba Allah. Mau diciptakan kaya, ya bersyukur dengan kekayaannya. Mau diciptakan kefakiran oleh Allah, ya syukur. Tapi jangan mau kita ini sudah nggak punya apa-apa, sudah nggak punya harta, rumah mungkin numpang, ya sudah miskin, tapi amal kita juga miskin. Nah itu kan sangat rugi. Sudah miskin harta, miskin amal, apalagi sampai masuk ke dalam neraka, jauh dengan Nabi Muhammad. Ya paling tidak kita mungkin miskin di atas dunia, tapi harapan kita nanti kelak di hari kiamat kita menjadi orang yang paling kaya, orang yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, orang yang bakal dekat denganku nanti kelak di hari kiamat adalah orang-orang yang memperbanyak sholawat kepadaku. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat jaminan. Kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad enggak? Oh, pengen dekat. Ya udah banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Sholawat yang bisa mengikatkan kita, mempunyai ta'alluq, yang hubungan dengan Nabi Muhammad, yaitu dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya hubungan dengan, mau enggak punya hubungan dengan Nabi Muhammad? Gimana caranya tadi, Bu? Sholawat. Alhamdulillah mendengar semuanya. Ini kalau mendengar kayak ini harus semangat ulun. Tapi karena waktu, mohon maaf ya. Nah, lanjut sedikit lagi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah, sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Hurairah, pernah ditanya oleh Nabi Muhammad, pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Abu Hurairah, kau kan kenal dengan Nabi. Kau ini kan pernah ketemu dengan Nabi. Kau ini kan dekat dengan Nabi. Itu Nabi Muhammad itu wajahnya seperti apa? Itu wajah Nabi Muhammad itu wajahnya seperti apa? Apakah seperti kilauan pedang ketika kena sinar matahari?" Mereka orang-orang yang enggak pernah ketemu Nabi ingin menanyakan tentang wajah indahnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Bukan lagi seperti kilauan pedang," kata Abu Hurairah, "tapi ibarat matahari lewat ada di depan wajahku." Itu wajah Nabi Muhammad saking berwibawanya, itu enggak bisa kita memandangnya lama-lama karena wibawanya luar biasa. Itu Nabi Muhammad. Makanya sampai sekarang tuh tidak ada ilustrasi Nabi Muhammad. Karena apa? Karena wibawa Nabi Muhammad segan. Ketika memandang lama-lama itu segan untuk melihat wajah Nabi Muhammad lama-lama. Tapi ketika orang memandang wajah Nabi Muhammad itu pasti langsung jatuh cinta. Bahkan dikatakan Sauban, sahabat Nabi yang bernama Sauban ini orang yang paling cinta dengan Nabi Muhammad. Sahabat Nabi cinta dengan Nabi Muhammad. Kata Sauban, suatu ketika ini Sauban sakit, kurus, wajahnya pucat. Kepikiran ini Sauban. Suatu ketika ini Sauban ketemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Sauban, saya lihat kamu ini semakin hari kok semakin kurus. Wajah kamu kok pucat. Kamu ini wahai Sauban sakit atau kayak gimana?" Sauban mengatakan apa? "Ya Rasulullah, tidaklah aku berpisah darimu, melainkan aku rindu ingin bertemu lagi denganmu." Shallu alal Habib. Terus kata Sauban, "Ya Rasulullah, kalaupun misalkan aku ditakdir oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah, tentunya tidak sama tempatku dan tempatmu ya Rasulullah. Kalaupun aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, pasti tempatku tidak jauh beda darimu ya Rasulullah. Engkau pasti berada yang paling tinggi, yang paling nikmat, sedangkan aku adalah orang yang biasa. Saya khawatir nanti kelak di dalam surga saya tidak bisa bertemu denganmu ya Rasulullah, tidak bisa kumpul denganmu ya Rasulullah. Ibarat kalaupun saya masuk ke dalam surga tidak kumpul denganmu, tidak bersama denganmu, lebih baik saya tidak masuk surga." Itu Sauban. Karena apa? Karena mengetahui kenikmatan, kelezatan
di dalam surga itu harus bertemu dengan yang namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka para sahabat itu nikmat hidupnya. Kenapa? Ketika dia galau, ketika dia sumpek, ketika dia dapat masalah, ketemu Nabi Muhammad, hilang sumpeknya semua. Fresh. Kenapa? Memandang wajah Nabi Muhammad, mendengarkan suara Nabi Muhammad. Ya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kita punya Nabi. Ya, luar biasa kita punya Nabi. Jangan sampai kita ini jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita membuat hati Nabi Muhammad sedih dengan tingkah perilaku kita. Jangan sampai Nabi Muhammad itu melihat kita sampai-sampai memalingkan wajah Nabi Muhammad dengan perilaku kita. Tapi ketahuilah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di satu malam tertentu Allah menyodorkan amalan daripada umatnya. Dan ketika Nabi Muhammad melihat amalan umatnya baik itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan syukur, alhamdulillah umatku baik, umatku berperilaku baik, umatku selalu menjalankan daripada ajaranku, kata Nabi Muhammad. Tapi suatu ketika Nabi Muhammad disodorkan amalan umatnya yang tidak baik, maka Nabi Muhammad memintakan ampun kepada Allah itu untuk umat. Lihat, sampai sekarang pun Nabi Muhammad memikirkan kita. Sampai sekarang pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun untuk kita. Jangan sampai kita keluar daripada majelis ini, kita lupa dengan Nabi Muhammad, kita lalai dengan apa yang Nabi Muhammad ajarkan. Jangan sampai kita meninggalkan Nabi Muhammad, apalagi sampai kita nomor duakan yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Nabi Muhammad panutan di dalam hidup kita. Jadikan Nabi Muhammad orang yang paling kita cintai di atas muka bumi. Kapan seseorang menjadikan Nabi Muhammad orang yang paling ia cintai, maka dia tidak pernah merasakan kesepian. Bahkan sekalipun dia dalam keadaan susah, bahkan sekalipun dia dalam keadaan miskin, ketika dia mempunyai ta'alluq dengan Nabi Muhammad, maka hidupnya bakal tenang, hidupnya bahagia. Karena apa? Mungkin di atas dunia ketika dia sudah mendapatkan masalah, ketika dia mendapatkan berbagai macam masalah, cobaan, apalagi kalau sudah jatuh miskin, itu kadang keluarga kita, istri kita itu bisa meninggalkan kita. Kadang orang-orang terdekat kita bisa mengkhianati kita. Istri, suami, anak, orang tua bisa mengkhianati kita. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhianati kita. Nabi Muhammad tidak pernah mengkhianati umatnya. Mungkin kita yang mengkhianati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengkhianati daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tebarkan yang namanya syiar daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir ada di sini mendapatkan kelak nanti di hari kiamat syafaatnya Nabi Muhammad. Semoga yang hadir ada di sini nanti kelak di hari kiamat bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Semoga semua yang hadir ada di sini mati nanti mendapatkan kenikmatan, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga yang hadir ada di sini kelak nanti di hari kiamat kita masuk ke dalam telaga Kausar dan diminumi oleh tangan mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa krimil arwah min nabi liqa'i khairil anam. Ya Allah, muliakanlah ruh-ruh kami dengan bertemu khairul anam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian dari ulun, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Ali bin Muhsin Al-Habsyi. Semoga dengan apa yang telah beliau sampaikan tadi akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah rasa kecintaan kita kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحيينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبراكة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله هون علينا يا الله بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Tuan Guru Abdurrahman. Acara yang terakhir yaitu penutup. Demikianlah seluruh rangkaian acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Sebelumnya saya selaku pembawa acara sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada para pihak-pihak yang sudah membantu memberikan sumbangan baik berupa moral dan material sehingga acara pada siang hari ini berjalan baik dan lancar. Dan saya selaku pembawa acara secara pribadi mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan dalam penyampaian acara pada siang hari ini. Sebelumnya kami akan menyampaikan undangan tablik akbar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diadakan di Majelis Al-Otosiyah Jalan Padat Karya Gang Pelangi RT 2 Pelangi 2 RT 08 Sempaja Utara dengan habis acaranya Jumat tanggal 22 September Ba'da Isya yang akan dihadiri oleh Al-Habib Ali Zainil Abidin Baltos Ba'alawi. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.